Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Kita sudah berada di semester ganjil akhir ya, setelah anak-anak melaksanakan PAS. Nah, waktunya adalah kita mengolah nilai sehingga nanti akan menjadi raport. Nah, bagaimana cara untuk memproses nilai pada raport online? Mari kita mulai dengan yang pertama. Kita akan masuk ke dalam cara masuk ke dalam e-raport adalah dengan mengakses link yang sudah diberikan oleh sekolah. Kemudian kita masuk dengan nomor NIP kita dan password yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Kemudian pilih kurikulumnya adalah, kalau kita menggunakan kurikulum 2013 berarti kita pilih yang 2013 paket. Kemudian akses masuk adalah sebagai guru. Nah, kemudian kalau sudah berhasil masuk akan terlihat tampilan seperti yang ada di layar. Hal yang pertama kita lihat, yang pertama kita kerjakan adalah kita harus mengecek dulu rencana penilaian. Kita buat dulu rencana penilaiannya, kita pilih kelas, kemudian kita pilih mata pelajarannya dan jumlah penilaiannya. Karena di sini jadi kita akan memasukkan jenis penilaiannya, jumlah penilaiannya itu ada berapa. Kalau pengetahuan berarti ada 2, P1 dan P2. Dalam memberikan atau merencanakan penilaian ini, Bapak dan Ibu harus melihat KD-nya apa saja ya, dan kita akan pasangkan penilaian itu dengan keterampilannya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengambil penilaian untuk nilai pengetahuan 3.1 berarti harus berpasangan dengan 4.1. Dan tentukan juga jumlah dari rencana penilaian Bapak dan Ibu ya. Kemudian bila sudah selesai, kita masuk ke rencana penilaian keterampilan. Rencana penilaian keterampilan sama seperti yang penilaian pengetahuan, kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih pelajarannya, dan kita pilih berapa jumlah penilaian yang akan kita masukkan. Jadi kalau untuk keterampilan itu ada praktek, project, dan produk, berarti ada 3 ya. Nah, kita pilih 3 nih. Begitu kita pilih 3, oke. Sudah. Nah, karena sudah pernah membuat rencana penilaian, berarti kita akan Nah, ini dia adalah tampilan dari rencana penilaian. Rencana penilaiannya seperti ini. Ada 4.1 misalnya, ada 4.1, ada 4.2, 4.2. Nah, ini yang Bapak dan Ibu pilih yang mana? Sesuaikan dengan yang tadi, yang nilai pengetahuan yang di 3 titik berapa yang Bapak dan Ibu pilih ya, atau teman-teman pilih. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. P1 itu untuk apa? Untuk misalnya jenis praktek. P2 untuk jenis project, kemudian P3 untuk jenis produk. Nah, sudah ya. Nah, KD-nya tadi, kalau misalnya tadi di pengetahuan 3.1 berarti penilaian keterampilannya adalah 4.1. Sesuaikan dengan tadi 3.1 itu yang meminta perhatian atau yang menyatakan keharusan. Itu masih 4.1 ya. Kemudian kalau 3.2 berarti berpasangan dengan 3.2. 3.2 yang dipilih Bapak dan Ibu yang mana? Ya. Dan kemudian silakan di checklist di sini. Kalau misalnya 4.2-nya itu adalah untuk praktek, berarti kita checklist yang di P1. Kalau misalnya dia di P2 berarti P2.
P2 itu project ya. Kemudian P3 adalah produk. Nah, itu disesuaikan saja. Kemudian kita akan, kalau sudah selesai ini, bagaimana dengan apakah per kelas kita memasukkannya? Nah, teman-teman atau Bapak dan Ibu, kita copy saja dari sini. Copy, kita misalnya copy ini ya. Kemudian kita pilih kelasnya yang sumber copy, lalu kita masukkan tujuan kelasnya. Jadi dari kelas A, kita copy ke kelas B misalnya. Atau kemudian dari kelas B kita copy ke kelas C dan seterusnya. Begitu sampai kelas yang Bapak dan Ibu ajar itu terinput semua. Ya, baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke rencana penilaian butir sikap spiritualnya. Sama seperti tadi, kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih mata pelajarannya, kemudian kita checklist mana yang akan menjadi penilaian dalam spiritual. Penilaian 1, 2, ada berapa penilaian yang Bapak dan Ibu akan berikan. Gitu. Ya, kalau misalnya 4 penilaian, berarti kita checklist di sini 4. Oke, lanjut kita masuk ke penilaian butir sikap spiritual. Sama, kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih mata pelajarannya, kemudian kita pilih penilaiannya, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun. Ini untuk sosialnya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, misalnya ya, atau semuanya. Jadi ada 6 ini kita checklist semua. Lalu kita simpan. Ya, kita lanjut ke bobot, pH dan PTS dan pH. Pas. Ya, kita masukkan sama, kita pilih kelas, kemudian kita pilih pelajarannya. Nah, kita lihat adalah bobot penilaian harian itu adalah 2, PTS itu 1, dan PAS itu 1, lalu kita simpan. Oke. Kita langsung pindah ke cara menginput data dan nilai. Oke, di sini ada tertera input data dan nilai. Jadi maksudnya di sini adalah Bapak dan Ibu bisa menginput data dan nilai secara manual. Secara manual ya. Nah, ini di sini kita pilih seperti tadi, pilih kelasnya, dan kita akan pilih, karena tadi di pengetahuan kita merencanakan ada P1 dan P2, sehingga akan muncul nih. P1 itu tugas ya, kemudian P2 adalah ulangan-ulangan. Oke. Sudah, kita masukkan dulu yang tugasnya, tugas pengetahuan. Oke, masukkan di sini. Nah, silakan diinput dari yang sudah tertera atau yang sudah ada sesuai di penilaian Bapak dan Ibu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita input nilai, masih di kelas yang sama, kita input nilai P2-nya, P2. Oke, P2-nya berapa nilainya? Silakan diinput. Kemudian, bila Bapak dan Ibu ingin nantinya melampirkan nilai ini, Bapak dan Ibu silakan pilih download format import. Ya, download format import, kemudian pilih kelasnya dan pilih mata pelajarannya. Di sini akan tertera format penilaian harian pengetahuan, keterampilan, nilai sikap spiritual, sikap sosial, nilai PTS, dan kita pilih yang download format edit. Kemudian kita masih di input data. Ya, jangan lupa Bapak dan Ibu kalau mendownload ini silakan di folder secara tersendiri. Jadi misalnya 8A sendiri, 8B sendiri supaya tidak berantakan. Ya, kemudian kita masih di input data dan nilai, sama tadi dengan nilai keterampilan, nilai spiritual dan nilai sikap, kemudian nilai input nilai PTS dan PAS. Silahkan di input secara manual, bisa.
tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti mengumpulkan dulu data nilainya, nah nanti download format import. Yang berikutnya kita akan masuk ke import nilai siswa. Jadi ini ada menu ini. Import nilai siswa. Jadi import nilai siswa adalah kita akan mengimport nilai yang sudah kita download formatnya, kemudian kita udah isi sesuai dengan nilai yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan dari anak-anak ya. Jadi kita choose file ya, cari filenya ada di mana, misalnya kelas 8A ya. Kita masuk ke folder 8A, kemudian kita lihat filenya apa yang mau diimport, nilai pengetahuan, berarti itu pula yang harus di attach file atau choose file. Lalu upload data nilai. Upload data nilai, jangan lupa disimpan. Sama dengan yang keterampilan sikap spiritual dan PAS ya. Jangan lupa begitu Bapak Ibu attach file, choose file, upload data nilai, kemudian disimpan. Ya, kemudian kita masuk ke proses deskripsi siswa. Proses deskripsi siswa. Jadi di kelas 8A ini bahasa Inggrisnya proses deskripsinya bagaimana? Kita harus isi ini dan sampai ke bawah. Kemudian kalau sudah sesuai, tidak ada yang diralat, kita langsung simpan. Ya, kita langsung simpan. Jangan lupa kita pilih simpan. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana nilai akhir anak-anak yang sudah anak-anak dapatkan. Apakah di sini ada yang harus kita perbaiki? Misalnya masih ada D atau masih tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan. Nah, tinggal kita cek saja. Kalau misalnya ada kesalahan, silakan Bapak dan Ibu masuk lagi ke input data nilai. Ke input data nilai, simpan, lalu baru cek di kirim nilai akhir, lalu dikirim. Ya. Oke. Deskripsi ini harus diisi, karena kalau tidak nilai secara klasikan dari kelas Bapak dan Ibu tidak akan terlihat. Nah, ini adalah input untuk guru mata pelajaran. Sebelum kita kirim di sini di nilai akhir ya, kita akan lihat dulu, kita akan cek dulu. Silakan dicek dulu, jangan sampai ada nilai yang kosong, yang tidak terinput. Gitu ya, ini dia. Nah, sudah lengkap dengan nilai pengetahuan, nilai keterampilan spiritual dan sosial. Cek sampai ke bawah, lalu kita kalau sudah sesuai kita kirim. Ya, itu Bapak dan Ibu untuk status kita sebagai guru mata pelajaran. Nih di sini ada sebagai guru mata pelajaran ya. Oke. Baik, nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam rapot sebagai guru atau wali kelas. Apa saja yang akan diinput sebagai wali kelas? Nah, kita akan lihat di video yang setelahnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.